Ya, oke. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Den dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah metode oceanografi. Pada kesempatan kali ini, materi yang kami bawakan ada 5. Yang pertama arus, yang kedua ada pasang surut, yang ketiga gelombang, yang keempat sedimen, yang terakhir nanti ada batimetri. Oke, yang pertama, siapa sih kelompok dari 9 ini? Ada yang pertama itu ada Gabriela Pandusatna Sinaga, itu ada saya sendiri, ada Filipus Najudan Duru, ada Priska Eluman Batu, ada Nanda Sivaserina, dan yang terakhir ada Sumanti Nantio Simanjuntak. Nah, materi yang pertama itu arus laut. Arus merupakan proses pergerakan massa air menuju kesetimbangan yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Gerakan tersebut merupakan resultan dari beberapa gaya yang bekerja dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Contohnya itu adalah gaya Coriolis. Nah, manfaat dari arus ini ada banyak. Yang pertama itu mengatur iklim, penyebaran nutrisi dalam laut, membantu perikanan, menjaga kadar oksigen terlarut, sumber energi listrik, dan membantu pelayaran. Nah, jenis-jenis arus ada 2, arus atas dan arus bawah. Arus atas itu arus yang bergerak di permukaan laut, dan arus bawah arus yang bergerak di bawah permukaan laut. Metode pengukuran pada arus itu ada menggunakan sistem mekanik dan sistem akustik. Sistem mekanik itu menggunakan baling-baling. Nah, dengan menggunakan baling-baling ada 2 juga. Yang pertama itu sistem kerja dari jenis current meter berdasarkan pada putaran propeller atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran. Contohnya itu Ekman Mertz current meter. Yang kedua itu tidak berhubungan langsung ke baling-baling, yaitu dengan menggunakan sistem coupling magnetik. Biasanya yang menggunakan sistem ini adalah alat ukur arus jenis recording yang hasil rekamannya dapat berupa kertas grafi. Contohnya itu Ono current meter Andera, dan direct reading current meter CM2. Yang kedua itu akustik. Nah, akustik itu pengukur arus jenis ini mirip dengan sistem kerja echo sounder, tetapi yang dimanfaatkan dalam akustik ini ada perubahan frekuensi suara yang dipantulkan balik ke alat akibat gerakan partikel air. Alat ini dikenal dengan nama akustik Doppler Current Meter Profiler atau ADCP yang dapat dipasang baik di kapal maupun di dalam air dengan teknik tambatan. Ikut video dari sistem kerja di ADCP. ADCP sendiri itu ditempatkan pada di bawah, sehingga nanti pada saat kapal bergerak itu akan alat tersebut akan memantulkan gelombang. Nah, dari gelombang partikel air ini akan didapatkan kecepatan daripada arus tersebut. Adalah materi yang kedua, pasang surut. Nah, untuk materi yang kedua itu adalah pasang surut. Pasang surut itu adalah suatu gerakan vertikal atau naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut. Gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi atau gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, serta atau ketiganya bumi, bulan, dan matahari. Nah, selanjutnya itu manfaat dari pasang surut. Manfaat pasang surut yang pertama adalah sumber tenaga listrik. Kedua, membantu dalam kegiatan transportasi perairan seperti pelayaran. Ketiga, membantu dalam pembuatan garam. Keempat, untuk kegiatan water sport. Yang kelima, untuk mencari ikan atau menjadi mata pencarian bagi masyarakat pesisir. Nah, selanjutnya itu adalah tipe pasang surut. Tipe pasang surut sendiri terbagi dari 4. Yang pertama, pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. Dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama. Tipe pasang surut rata-rata terjadi 12 jam 24 menit.
Yang kedua, pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut, dengan periode pasang surut 24 jam 50 menit. Yang ketiga, pasang surut campuran condong harian ganda. Dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya yang berbeda. Yang keempat, pasang surut campuran condong harian tunggal. Pada tipe ini, dalam satu hari terjadi satu kali pasang dan satu kali surut, tapi kadangkala terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Berikutnya, metode pengukuran. Metode pengukuran data pasang surut dengan menggunakan metode perekaman pencatat pasang surut. Pengukuran pasang surut dilakukan dengan menggunakan Richard Branch yang menggunakan prinsip pasang surut prinsip tekanan air dalam merekam data pasang surut. Pengambilan data pasang surut dilakukan selama perekaman 10 menit. Data yang diperoleh meliputi tekanan dan kedalaman perairan yang nantinya akan dikonversi menjadi fluktuasi muka air laut. Nah, selanjutnya ini adalah lagi menyiapkan rambu dan tali seperti ini untuk memasang rambu pasang surut air laut. Yeay! You're still living your life. One weekend to the next, still trying to get it right. The truth is, I worry you never found something to escape who you used to be. Found a home where you go for Nah, setelah tadi dilakukan proses pemasangan rambu, sekarang rambu pasang sudah terpasang. Selanjutnya yaitu dilakukan pengamatan pasang surut. Pada pengamatan pasang surut menggunakan rambu, dilihat permukaan air laut pada tulisan angka yang ada di rambu. Pada saat ini permukaan laut sedang berada di ketinggian 80 cm terhadap angka rambu. Ya, jadi dalam pengamatan kasus itu kita menulisnya dalam bentuk tabel dan tabelnya ditulis dalam buku. Nah, ini mungkin contoh bukunya ya. Jadi dalam buku ini itu tertulis beberapa kolom. Yang pertama ada kolom jam kita pengamatan, biasanya ada beberapa interval, misalnya 10 menit, 15 menit atau dalam 1 jam. Lalu di kolom selanjutnya ada elevasi bacaan yang kita ukur. Misalnya pada jam berapa sekarang? 10.45 itu ketinggian pastinya ada di sekitar 1,9 meter. Jadi di dalam tabel itu kita tulis pukul 10.45, sampingnya di kolom elevasi kita tulis 1,9 meter. Jadi untuk pukul 11.35 pembacaan rambu pasang sekarang sudah mencapai angka 1,25 meter, di mana sebelumnya untuk pukul 10 siang tadi baru sekitar 0,8 meter. Dan menurut keterangan dari pegawai sekitar, untuk wilayah di pelabuhan Zamrud ini biasanya pasang tertinggi itu pada pukul 12 siang, sedangkan untuk surut terendahnya pukul 6 pagi. Gimana Mbak Keke? Halo, nah ini sekarang kita sudah selesai pengamatan pasang surut. Jadi kita copot semua tali-talinya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah materi ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang ketiga adalah sedimen. Sedimen adalah partikel hasil dari endapan kimia, debu, material sisa tumbuhan, dan daun. Sifat material sedimen sangat bervariasi, baik dari sisi origin, ukuran, bentuk, dan komposisi. Proses transportasi material sedimen ke lokasi pengendapan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, air, udara, es, dan aktivitas organisme atau biologi. Apabila konsentrasi total suspended solid pada kolom air kecil, maka produktivitas tahunan di kolom air juga rendah. Nilai baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup untuk total suspended solid di kawasan terumbu karang adalah sebesar 20 mg per liter. Manfaat sedimen
Yang pertama ada sebagai tahap kajian awal dalam perencanaan peletakan jalur kabel dan pipa dasar laut. Yang kedua, rancangan bangunan atau konstruksi recall pos pantai. Yang ketiga, itu sebagai reservoir penting untuk gas alam, minyak bumi, air artesis, dan berbagai larutan garam. Yang keempat, yaitu mengandung bahan bakar fosil, migas, serta air terkandung. Yang kelima, sebagai tempat di mana mineral logam dan non-logam terakumulasi. Berdasarkan perilakunya, jenis-jenis sedimen di sungai ada dua. Yang pertama ada sedimen melayang atau suspended load, yang merupakan sedimen yang bergerak melayang di atas permukaan dasar sungai. Sedangkan yang kedua ada sedimen dasar atau bed load, yang merupakan sedimen yang butiran materialnya berukuran besar, bergerak di dasar sungai dengan cara bergeser, menggelinding, ataupun meloncat. Metode pengukuran sedimen ada dua, metode langsung yaitu dengan pengukuran sedimen melayang dapat dilakukan dengan metode langsung di permukaan air dengan menggunakan grab samples untuk sungai yang homogen, atau metode integrasi kedalaman atau depth integrate untuk sungai dalam dan tidak homogeni. Yang kedua ada metode perangkap, yaitu sedimen merayap diambil dengan metode perangkap dengan menggunakan vegetasi seperti mangrove. Nah, berikut untuk cara pengambilan sedimen dengan menggunakan sedimen grab. Nah, yang pertama itu grab sampel diatur di atas wahana survei, kemudian grab sampel tersebut diturunkan ke dasar perairan. Selanjutnya, grab sampler diangkat ke permukaan setelah pin pengunci terlepas. Sampel sedimen diletakkan ke dalam penampung. Kemudian tutup mangkuk grab dilepaskan. Sampel sedimen dasar perairan dipindahkan ke dalam tempat penyimpanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Yang selanjutnya ada batimetri. Batimetri sendiri merupakan pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut. Batimetri didapatkan dari survei batimetri, yaitu proses penggambaran dasar perairan dimulai dari pengukuran, pengolahan, hingga visualisasi dasar perairan. Hasil dari survei batimetri yaitu peta batimetri, yang mana peta ini menggambarkan perairan serta kedalamannya. Adapun manfaat dari mengetahui informasi batimetri yaitu sebagai dasar penelitian kelautan, operasi kabel komunikasi bawah laut, peta navigasi untuk keselamatan pelayaran, pendeteksian adanya potensi bencana alam, pertambangan lepas pantai, dan perencanaan bangunan pesisir. Instrumen dalam pengukuran batimetri yaitu echosonder. Echosonder ini mempunyai prinsip kerja dengan mengirimkan gelombang akustik, dihitung dari waktu tempuh dua arah dari kecepatan suara dalam air. Dua jenis echosonder yaitu single beam dan multi beam, yang mana keduanya dibedakan berdasarkan jenis pancaran dan penerima pancaran gelombang bunyi. Pengukuran batimetri dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain theodolit, EDM atau electronic data measurement, atau yang lebih teliti menggunakan GPS sebagai alat ukur jarak jauh. Adapun kelebihan dari echosonder sendiri yaitu dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Adapun kelemahannya, jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas. Untuk metode pengukuran batimetri sendiri yaitu peremunan. Peremuman
adalah proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran bentuk topografi dasar perairan. Gambaran dasar perairan dapat disajikan dalam bentuk garis-garis kontur atau model permukaan digital. Selanjutnya, di sini ada video ilustrasi bagaimana alat echosonder dalam kapal bekerja. Di sini gelombang akustik dipancarkan dan akan muncul pada alat berupa gambar yang menunjukkan kedalaman perairan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gelombang laut. Gelombang laut merupakan peristiwa naik turunnya permukaan laut secara vertikal yang membentuk kurva atau grafik sinusoida. Ada manfaat dari gelombang laut, yaitu yang pertama, menjaga kestabilan suhu iklim dunia, sumber energi pembangkit listrik, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, serta melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama berdasarkan sifat, ada dua macam gelombang laut, yaitu gelombang laut pembentuk pantai. Merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai, akan mengangkut sedimen. Yang kedua yaitu gelombang laut perusak pantai, yang merupakan gelombang dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Yang kedua ada berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama ada gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasa disebut dengan riak. Gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter, periode kurang dari 0,2 detik, dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Yang kedua ada gelombang angin, yang merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter, periode 0,2 sampai 0,9 detik, dan disebabkan oleh angin kencang, gelombang alun, dan gelombang pasang surut. Selanjutnya, jenis-jenis metode pengukuran gelombang. Yang pertama ada metode langsung, yaitu metode pengukuran gelombang yang dilakukan di lokasi secara langsung. Yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu metode pengukuran gelombang melalui informasi atau perekaman citra satelit. Mengamati gelombang di laut dengan menggunakan alat yang konvensional, yaitu palem gelombang. Bisa dilihat palem gelombangnya ada di sana. Jadi pengamatan kita seperti apa sih, Bu? Pengamatannya itu diambil 15 menit sekali selama 3 jam dengan diamati puncak dan ombaknya. Lalu gimana, Mas? Lalu data-data itu kita catat di laporan sementara berupa tulisan, lalu data itu akan kita konversikan ke dalam data Excel. Selain kita mengamati puncak dan ombaknya, kita juga mengamati periode, kecepatan, dan juga arah angin. Ya, kita lihat gelombangnya naik turun berada di kisaran 90-an. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan terima kasih. See you in the next video.